Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Dewi, di depan ada pertigaan. Sebaiknya kita tunggu Argasena dan Balapati kembali, ujar Arya Binangun yang serta-merta disambut mereka turun dari atas pelana kuda hingga di mana Arya Binangun yang mengambil tali panjang yang ada di atas pelana kudanya. Mau apa kamu? Maaf Nyai, biar bagaimanapun kamu adalah tawananku, ucap Arya Binangun bermaksud mengikat sepasang tangan Laila. Diamlah Dewi, atau kamu ingin aku ikat kakimu juga? Ancam Arya Binangun dengan tegas. Mendengar itu wajah Laila seketika berubah masam dengan gadis itu yang diam tanpa perlawanan. Sesaat kemudian terlihat mereka yang mengambil tempat untuk beristirahat sembari menikmati bekal yang mereka bawa. Hingga di mana Wirajaya yang menghampiri Arya Binangun yang sedang duduk bersama Rinjani dan Laila Begum. Wah guru, sekarang sepertinya sudah memasuki waktu zuhur, ujar Wirajaya bermaksud mengingatkan Arya Binangun, serta merta dijawab senyuman oleh Arya Binangun. Dewi, titip gadis ini, jaga dia untukku, ucap Arya Binangun sembari bangkit berdiri. Pergilah Ma Guru, akan aku jaga dia untukmu. Disusul pemuda itu yang berjalan menuju ke kudanya, bermaksud mengambil wadah air, hingga di mana mereka yang membasuh sebagian tubuhnya guna untuk bersuci. Sesaat kemudian di bawah rindangnya pohon yang berada tak jauh dari rombongan beristirahat, terdengar suara senandung keluar dari lisan Wirajaya, hingga di mana mereka yang menjalankan sembahyang zuhur dengan berjamaah sama Arya Binangun yang menjadi imamnya. Nampak Rinjani yang menatap penuh kekaguman atas apa yang dilihatnya. Rinjani tertarik dengan keyakinan baru itu, tapi wanita itu masih memilih mengikuti keyakinan nenek moyangnya. Laila, kamu tidak ikut sembahyang? Tanya Rinjani kepada Laila yang duduk di sampingnya sembari menikmati makanan. Nanti sajalah, ucap Laila yang seolah tak peduli dengan ucapan Rinjani. Mendengar itu, Rinjani menatap penuh tanda tanya ke arah Laila Begum. Iya, tapi lepaskan dulu ikatannya, ucap Laila yang risih dengan cara Rinjani menatap. Tapi kamu harus janji tidak akan berbuat yang tidak-tidak. Memang aku bisa apa? Ucap Laila sembari melihat sekitarnya, sampai saat Arya Binangun yang datang setelah selesai dengan sembahyangnya. Maha Guru, Laila ingin sembahyang katanya. Arya Binangun tersenyum karenanya, hingga di mana pemuda itu yang berjalan ke arah kudanya guna mengambil wadah air minum serta kain katun yang ada di atas pelana kudanya. Nyai, gunakan ini untuk menutup auratmu. Laila mengamati dengan seksama kain katun yang dipegang oleh Arya Binangun. Kain katun yang sama yang tadi malam melindunginya dari hawa dingin. Beberapa saat kemudian, terlihat gadis itu kembali setelah selesai bersuci. Arya Binangun serta Rinjani melihat dengan seksama gadis berkerudung kain katun itu. Laila, kamu tampak cantik sekali, puji Rinjani atas penampilan Laila Begum. Namamu Laila,
Tanya Arya Binangun. Laila terdiam enggan menjawab pertanyaan Arya Binangun. Hingga Rinjani yang angkat bicara. Benar Maha Guru, namanya Laila Begum. Sungguh nama yang indah. Lalu, apa artinya Laila Maha Guru? Laila artinya adalah malam hari. Mirip dengan orangnya ya? Imbuh Rinjani. Laila tersipu mendengar mereka yang membahas tentangnya, hingga di mana Laila yang bergegas pergi menjauh guna menjalankan sembahyang zuhurnya. Arya Binangun serta Rinjani melihat gadis itu. Maha Guru, aku rasa gadis itu tidak sejahat yang kita kira. Ucap Rinjani kepada Arya Binangun yang duduk tak jauh darinya. Sepertinya gadis itu masih bisa ditolong Maha Guru. Arya Binangun tersenyum mendengarnya. Dewi, sepertinya kalian cocok. Untuk sementara, aku pasrahkan gadis itu kepadamu. Beberapa saat kemudian terdengar suara derap kaki kuda dari kejauhan, hingga di mana Argasena yang datang sendirian dari arah kanan pertigaan. Selang beberapa waktu, Balapati pun menyusul. Mereka menempuh jalur berbeda guna mencari jejak para gagak. Arya Binangun dan Rinjani segera bangkit guna menyambut kedatangan sepasang kakak adik itu. Bagaimana Balapati? Balapati menggeleng-gelengkan kepala pertanda dia tidak menemukan apa-apa. Lalu, bagaimana denganmu Argasena? Mereka tidak meninggalkan jejak, Guru. Terlihat Arya Binangun dan Rinjani saling bertukar pandangan. Argasena, Balapati, istirahatlah dan isi perut kalian. Baik, Guru. Jawab serentak adik kakak itu sembari bergegas pergi bergabung dengan yang lain, guna sembari mengisi kembali tenaga mereka. Sementara Arya Binangun memikirkan dengan seksama hingga tatapan pemuda itu yang tertuju ke arah Laila Begum yang sedang larut dalam sembahyangnya. Bagaimana Maha Guru? Tanya Rinjani perihal keputusan Arya. Dewi, gadis itu yang akan menuntun kita. Ucap Arya Binangun sembari menatap ke arah Laila Begum yang telah selesai dengan sembahyangnya. Beberapa saat kemudian, Laila kembali menghampiri mereka, sampai pertanyaan dari Rinjani yang terlontar untuk Laila. Laila katakan kemana arah mereka pergi? Laila diam sembari menatap ke arah Rinjani, hingga gadis itu yang menatap ke arah persimpangan. Laila melihat ke arah kanan dan kiri, sementara Arya Binangun melihat dengan seksama gerakan pupil mata Laila Begum. Laila, tolong beritahu kami kemana kawan-kawanmu membawa Raden Mahesa. Pertanyaan yang kembali terlontar, sampai saat dimana Laila dengan ragu-ragu menunjuk ke arah kiri. Arya Binangun tersenyum karenanya. Argasena, Balapati, kita berangkat. Mereka pergi ke arah kanan. Ucap Arya Binangun yang tahu Laila Begum sedang berbohong. Mata Laila yang mengatakan kebenarannya. Nampak Laila yang terkejut melihat Arya Binangun yang tahu akan kebohongannya. Sementara Argasena dan yang lain serta bangkit guna bersiap menyambut seruan perintah dari Arya Binangun. Hingga Rinjani yang menatap tajam ke arah Laila Begum disusul wanita itu yang menarik tangan dari gadis Goryoso itu untuk ikut naik ke atas pelana kuda, di mana 5 hari yang lalu rombongan Ki Jafari melewatinya. Siang itu sebisa mungkin Arya Binangun memperpendek jarak antara rombongannya dengan rombongan Ki Jafari. Arya Binangun memperhitungkan segalanya dengan matang, di mana menurut perhitungannya rombongan Ki Jafari tak akan bisa bergerak cepat dikarenakan keberadaan anak-anak yang ada di dalam rombongan.
Tak terasa kedudukan Sang Hyang Surya telah bergeser jauh ke arah barat. Bersama dengan rombongan, Arya Pinangun telah menempuh jarak sekitar 20.000 tombak. Hingga di mana mereka yang tiba di sebuah desa yang hampir 4 hari yang lalu dilewati oleh rombongan Ki Jafari. Terlihat Arya Pinangun serta rombongannya yang menarik tali kekang kuda bermaksud memperlambat laju kudanya. Disusul mereka yang membawa kuda-kuda masuk ke dalam desa, berharap bisa mendapatkan tempat untuk menginap malam ini. Mereka terkejut mendapati desa itu yang rusak parah, di mana sebagian besar bangunannya habis terbakar, dengan meninggalkan puing-puing reruntuhan yang telah menjadi arang. Sampai saat di mana Arya Pinangun turun dari atas pelana kuda yang serta-merta diikuti oleh yang lain. "Kalian menyebarlah. Siapa tahu ada yang masih bertahan di sini," perintah Arya Pinangun kepada 5 pemuda yang mengikutinya. Disusul mereka yang menyebar mencari keberadaan penduduk desa. "Argasena, Balapati, kalian cari air dan kayu bakar. Malam ini kita menginap di sini." "Baik, Mahaguru," ucap sepasang kakak adik itu dengan mereka yang bergegas pergi guna menjalankan perintah dari gurunya. "Dewi, kutitipkan Laila kepadamu," ucap Arya Pinangun kepada Rinjani. "Pergilah, Magu," ucap Rinjani yang tahu akan Arya Pinangun dan Wirajaya yang bermaksud menjalankan ibadah sembahyang. Sesaat kemudian nampak Rinjani yang memindai sekeliling hingga tatapan wanita itu yang tertuju ke sebuah dipan yang berada di bawah sebuah pohon. "Laila, kita tunggu mereka di sana." Laila menganggukkan kepala, pertanda gadis itu tak keberatan dengan ajakan Rinjani, demi sekedar melepas lelah setelah melakukan perjalanan jauh. Hingga sebuah pertanyaan yang Rinjani ucapkan kepada Laila. "Laila, bagaimana kawan-kawanmu bisa melakukan perbuatan sekecil itu?" tanya Rinjani atas kerusakan yang terjadi di depan mereka. Laila hanya bisa diam, tak bisa bicara apa-apa. "Laila, kenapa perbuatan kalian begitu jauh berbeda dengan Arya Pinangun? Sementara keyakinan yang kalian ikuti itu sama. Segalanya sesuatu harus butuh pengorbanan. Tujuan kami mulia kok." Ucap Laila Begum seolah terdengar sedang mencoba membela diri. "Kamu bicara apa? Bagaimana mungkin kamu bisa bilang begitu? Kamu lihat sekelilingmu, berapa banyak korban yang berjatuhan karena ulah kalian." Laila hanya bisa terdiam tanpa bisa bicara. Hingga Laila yang tiba-tiba menangis teringat akan mendiang kekasihnya. "Maafkan aku tidak bermaksud menyudutkanmu, Laila," ucap Rinjani yang tak tega melihat air mata Laila. "Dewi tidak salah kok. Aku hanya teringat kekasihku," ucap Laila Begum dengan tetesan air mata yang mengiringinya. "Ya sudah, Laila, ceritakanlah. Siapa tahu dengan itu bebanmu bisa sedikit berkurang," ujar Rinjani berharap Laila mau berbagi sedikit masalahnya. "Iya, Dewi. Namanya Bahiri. Dia pemuda tampan di desaku. Dia begitu baik bagiku. Bersamanya aku merasa bahagia, Dewi. Dan beberapa bulan yang lalu ia berjanji mau menikahiku," ucap Laila yang kembali menangis dan Rinjani yang larut akan cerita Laila Begum. "Lantas di mana Bahiri sekarang, Laila?" Mendengar itu Laila menangis tersendu-sendu. "Ada apa, Laila? Apa yang terjadi dengan Bahiri, kekasihmu itu?" "Dia meninggalkanku, Dewi, untuk selamanya. 3 bulan yang lalu dia tewas di tangan Mahaguru Arya Pinangun.
sepertinya orang baik, Dewi. Dia ingin mengajakku pergi jauh. Dia ingin... Ucap Laila yang tak bisa meneruskan ucapannya. Rinjani memeluk erat Laila Begum guna membantu meringankan beban perasaan wanita itu. Sabar Laila, semua itu sudah digariskan oleh Sang Hyang Widi. Percayalah Laila, kekasihmu bahagia kok di tempat yang sekarang. Ujar Rinjani berusaha menghibur Laila Begum. Sementara itu di dalam sebuah rumah yang masih berdiri, tanpa mereka sadari sepasang mata sedang mengawasi mereka. Seorang asasin dari Segoro Yoso mengawasi dari dalam rumah yang berada tak jauh dari tempat Laila dan Rinjani. Ki Jafari selalu bersikap waspada dengan sengaja meninggalkan 10 asasin untuk berjaga di tempat itu. Bukankah itu Laila? Bisik seorang asasin kepada rekannya. Mendengar nama Laila disebutkan, seorang asasin yang lain bangkit guna mengintip keluar. Benar itu Laila. Bagaimana ini? Itu Laila sepertinya menuntun para pendekar ke Segoro Yoso. Laila itu berkhianat. Bisik seorang asasin. Tak ada cara lain. Laila harus kita habisi di sini. Segoro Yoso harus tetap aman. Apa kita serang sekarang ya? Jangan dulu. Sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Kita tunggu tengah malam saja. Sesaat kemudian terlihat Arya Binangun yang kembali bersama Wirajaya setelah selesai dengan ibadahnya. Disusul 5 pemuda itu yang kembali setelah memeriksa seluruh isi desa. Bagaimana? Apa kalian menemukan seseorang di sana? Tanya Arya Binangun kepada 5 pemuda itu. Kami sudah periksa seluruh tempat ini. Tidak ada satu orang pun yang kami temukan, Mahaguru. Sepertinya para penduduk telah meninggal di tempat ini. Ucap seorang pemuda mewakili rekan-rekannya. Arya Binangun mendengar dengan seksama ucapan dari pemuda itu, hingga tatapannya tertuju sebuah rumah dengan pintu yang tertutup. Apa kalian sudah memeriksa rumah itu? Ucap Arya Binangun sembari menunjuk ke sebuah rumah yang digunakan 10 asasin bersembunyi. Terlihat 5 pemuda itu yang saling bertukar pandangan. Belum, Mahaguru. Cuma rumah itu aja yang belum sempat kami periksa. Arya Binangun melihat dengan seksama hingga ia melihat samar-samar sekilas bayangan dari dalam rumah. Mahaguru, apa perlu kami periksa ke sana? Tidak usah, biar aku saja. Jawab Arya Binangun yang tak mau membahayakan nyawa para pemuda yang ikut dengannya. Hingga di mana suara yang mengejutkan. "Guru!" teriak Balapati yang datang dengan Argasena. Nampak mereka yang kembali dengan wajah yang gembira dikarenakan mendapat banyak makanan berupa buah-buahan. "Oh, dari mana kalian mendapatkannya?" Tanya Wirajaya perihal banyaknya buah kesemek matang yang dibawa Argasena serta Balapati. Disusul pemuda baik hati itu yang bermaksud membantu membawa buah-buahan yang mereka dapat. Wirajaya, kamu mau apa? Ini semua milik kami. Ucap Balapati menggoda Wirajaya. Balapati, dari mana kamu mengambilnya? Tanya Wirajaya bermaksud pergi mengambil sendiri. Mereka saling bertukar pandangan hingga sebuah senyum yang tersirat di wajah mereka. Pertanda mereka enggan memberitahu Wirajaya. Apa jangan-jangan kalian tadi mencuri ya? Tanya Wirajaya sengaja menyudutkan Balapati dan Argasena. Sembarangan kamu. Siapa yang kamu bilang mencuri? Wirajaya, apa kamu mau mencari masalah dengan kami? Sesaat ketegangan terjadi antara mereka yang hanya dikarenakan buah kesemek. Hingga Arya Binangun yang datang mendekat.
Ada apa ini? Tanya Arya Binangun melihat ketegangan yang terjadi. Oh guru, Wirajaya menuduh kami mencuri. Raja Balapati mencari pembelaan dari gurunya. Mencuri apa? Mencuri buah ini guru, buah kesemek. Ujar Balapati sembari menunjukkan banyaknya buah kesemek yang ia bawa. Bukannya kalian tadi pergi mencari kayu bakar dan air? Mereka tertunduk karenanya, hingga pertanyaan Wirajaya yang terdengar. Kalau kalian benar tidak mencuri, setidaknya beritahulah di mana kalian mendapatkan buah-buahan ini. Iya, ada di pinggir sendang, di sana masih banyak. Ucap Balapati sembari menunjukkan ke arah di mana mereka datang. Mendengar itu Wirajaya tersenyum bahagia. Wah guru, aku pergi dulu. Ucap Wirajaya disusul pemuda itu yang bergegas berjalan menuju ke tempat yang dimaksud oleh Balapati. Nampak sepasang kakak adik itu yang saling bertukar pandangan. Kamu bicara apa? Tanya Arya Binangun. Oh, tidak guru, aku tidak bicara apa-apa. Ya sudah, sebaiknya kalian pergi cari kayu bakar sekarang. Oh, baik guru. Ucap sepasang kakak adik itu sembari menyerahkan buah kesemek yang mereka bawa kepada Arya Binangun. Arya Binangun kewalahan hingga banyak buah yang terjatuh ke tanah. Melihat itu bergegas Rinjani datang membantu Arya Binangun dengan memungut buah yang terjatuh. Terima kasih Dewi. Ucap Arya Binangun sembari membawa tubuhnya ke bawah. Nampak Rinjani yang mengamati dengan seksama Arya Binangun yang sedang diselimuti rasa was-was. Ada apa, Ma Guru? Tanya lirih Rinjani atas ucapan serta sikap Arya Binangun. Dewi, sepertinya ada yang sedang mengawasi kita. Mengawasi, Ma Guru? Tanya Rinjani penasaran atas ucapan Arya Binangun. Yang disambut Arya Binangun yang memberi isyarat lewat matanya. Rinjani segera menoleh sesaat ke arah rumah yang dimaksud Arya Binangun. Dewi, sebaiknya kita tetap bersikap biasa. Jangan sampai mereka curiga. Ujar Arya Binangun sembari memunguti buah yang jatuh. Lalu, menurut Ma Guru, ada berapa orang di sana? Tanya Rinjani dengan berpura-pura membantu Arya Binangun. Ayo Dewi, sebaiknya kita kembali ke tempat Laila. Beritahu yang lain. Ujar Arya Binangun yang disambut anggukan oleh Rinjani. Disusul mereka yang berjalan bersama menuju ke tempat Laila. Beberapa saat kemudian Wirajaya kembali dari arah sendang dengan membawa banyak sekali buah kesemek untuk rombongan Arya Binangun. Disusul Balapati dan Nargasena yang kembali dengan membawa kayu bakar untuk membuat api unggun. Sesaat terlihat mereka yang menikmati sore itu dengan mengisi kembali tenaganya. Bersamaan itu kabar dihembuskan oleh Rinjani dari telinga ke telinga, terkecuali telinga Laila Bagum. Hingga di mana Arya Binangun yang kembali mengikat tangan Laila. Laila mencoba mencari dukungan dari Rinjani, tapi sore itu Rinjani seolah tak peduli dengannya. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Bersama tenggelamnya Sang Hyang Surya, malam datang dengan membawa sejuta tabir misteri di dalamnya. Malam itu api unggun menyala menjadi penghangat bagi Arya Binangun dan rombongan. Sementara itu di dalam rumah hanya berjarak 20 tombak dari tempat Arya Binangun serta rombongannya. Beberapa sepasang mata terus mengawasi mereka. Sesaat kemudian hingga di mana nampak di sepasang mata mereka, Arya Binangun serta rombongan tertidur. Bagaimana kalau kita keluar sekarang? Ya sudah, kita keluar sekarang. Aku juga sudah tidak sanggup berada di tempat pengap ini. Hingga di mana nampak pintu yang terbuka dari dalam. Disusul 4 pria berbusana serba hitam yang keluar dari dalam rumah, disusul 6 pria yang lain ikut keluar.
Tampak mereka yang berjalan mengendap-endap ke tengah kegelapan. Sampai pemimpin mereka yang memberi isyarat kepada asasin agar mendekati Layla bergumam.